Bab 4931, Bagaimana 8 pasang 12. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang, melihat kelima sosok yang berhenti di kejauhan, wajah yang garang itu mencibir, dan ada tamparan di mulut dan tamparan di wajah. Kata-kata di mulut dengan jelas mengungkapkan makna malas yang tidak dapat dipalsukan, siapa jalanku. Ternyata itu adalah kenalan lama. Kalian adalah teman. Jangan datang tanpa dosa. Mendengar ini, Unicorn Dewa, Buaya Suci 9, Kalajengking Dewa Berkepala 9, Dapeng Kingtian dan Singa Penghisap Darah akan saling berhadapan, dan wajah akan segera menjadi suram. Penguasa kuil sebenarnya memiliki 4 avatar elektronik, dan semuanya adalah meditasi setengah langkah dari reruntuhan Ordo ke-9 suci kuno. Jadi, bersama dengan 3 darahnya, dia hanya 1 orang. Mewakili 7 setengah langkah. Bagaimana ini masih dimainkan? Lurus sederhana adalah tubuh keabadian, kecuali kaisar terintegrasi dengan kekuatan seluruh keluarga surgawi, dan telah memasuki hewan surgawi yang sebenarnya, siapa yang masih bisa menjadi lawannya? Selain itu, aku tidak melihatnya untuk waktu yang singkat. Orang ini tidak tahu di mana mendapatkan babi tua berkulit hitam. Tampaknya meskipun tidak dapat diandalkan, hidung babi yang panjang itu mengarah ke langit, tetapi kekuatan orang-orang bukanlah kedok. Andalkan, dia, aula sihir hari ini memiliki 8,5 langkah, dan kekuatan ini telah jauh melampaui aliansi surgawi, jika bukan 3 koalisi utama yang membentuk aliansi surgawi, tanah leluhur di antara berbagai kelompok etnis, ada beberapa kekuatan kuno dengan kekuatan dan kelimpahan yang besar, dan seluruh aliansi langit dan bumi, tidak ada kualifikasi untuk bersaing dengan aula sihir. Petik 2, panggil, petik 2, oh, tepat pada saat ini, ke arah pedalaman bintang yang jauh di depan, suara udara yang tajam dan tak terputus terdengar lagi. Melihat sekeliling, total 7 sosok berkumpul. 7 sosok itu tampaknya adalah bentuk manusia normal, tetapi jelas hanya ada 4 orang dalam ras yang sebenarnya. Yang lain, di antara ketiganya, yang kedua adalah kehidupan mekatronik, sedangkan 2 lainnya telah berubah menjadi ras manusia. Napas yang disebarkan di dalam tubuh umumnya keras dengan binatang berbintang. Keduanya, tampak seperti lelaki tua berusia sekitar 60 tahun, jubah hitam, jubah putih. Putih, jubahnya berwarna gelap, seperti dasar panci, sedangkan jubah hitamnya semurni batu giok, yang terlihat cukup menarik. Jika, tanpa kejutan apapun, kedua lelaki tua ini seharusnya adalah kuil yang mulia dari bekas markas besar Federal Wanluo, yang sekarang menjadi salah satu dari 3 kekuatan utama Federasi Teran. Tubuhnya adalah binatang berbintang. Yusiu adalah kekuatannya, semuanya adalah 7 langkah kuno dan tertinggi, tetapi tidak lemah, dan memasuki tahap akhir dari situasi ini. Selain kaisar dan 2 binatang buas tua yang berubah, 4 lainnya semuanya adalah manusia sejati, 3 pria dan 1 wanita, dan usia penampilan juga sekitar 60. Keempat orang ini harus menjadi dinasti abadi dari 2 kubu Teran, dan 10 istana dari 10 istana surgawi. Dalam hal kekuatan, keempat orang itu semuanya adalah absurd tahap akhir, yang semuanya adalah urutan ke-7. Di antara ke-7, 7 tahun terakhir dari dunia urutan 7, meskipun kaisar hanyalah langkah pertama dari yang tertinggi kuno, tetapi ia juga memiliki keluarga mekanik di tangannya, puluhan juta orang bergabung menjadi 2 raksasa mekanik, diperbaiki menjadi kekuatan dan bahkan itu juga telah melewati tahap ke-7 dari bantuan super, mencapai surga setengah langkah sempurna agung 9 langkah. Tempat, di antara 7 monster tua yang konyol dari Federasi Teran, meskipun kultivasi kaisar adalah yang terlemah, pada kenyataannya, ke-7 orang itu berkumpul saat ini, tetapi kaisar adalah yang pertama menjadi yang pertama, jelas dia adalah yang ke-7 orang dalam orang tersebut. Namun, beberapa faktor ini juga disebabkan oleh fakta bahwa 6 orang terpencil lainnya dari alam akhir tidak menyukai adat istiadat, tidak bertanya kepada dunia. Setelah mereka berenam membawa 9 bintang abadi, istana surgawi, dan kuil agung kekosongan sebidang tanah yang hancur ini, mereka tidak pernah muncul, dan pepatah kepada dunia luar adalah untuk membuat beberapa pengaturan penting. Tetapi kali ini tiba-tiba datang, dan muncul untuk pertama kalinya. Saya tidak tahu apakah yang disebut pengaturan penting telah selesai, atau karena saya menyadari krisis besar Liga Wanzu, untuk sementara melepaskan masalah ini, dan bersama dengan Kaisar II, bergegas. Ini, tertulis, dengan kedatangan 7 orang aneh yang tidak masuk akal ini,
tingkat penguasa Liga Tiandao telah mencapai puncak dari 12. Sayangnya, ini tidak ada artinya, bahkan jika 8-12 benar-benar ingin bertarung, mereka masih bukan lawan. Bagaimanapun, 8 kekuatan tempur di sisi aula sihir dapat menjadi semua surga setengah langkah dari kesempurnaan agung 9 langkah. Namun, dalam kasus ini, bahkan di antara 12 burung nasar, bahkan sebanyak 7 adalah binatang berbintang. Jika mereka terbunuh, bagi Yesuan, mereka 7 mati. Darah kehormatan di tangan, oh. Ngomong-ngomong, buka saja singa perang berlumuran darah, hanya ada 6. Tapi itu hanya bisa dipikirkan, tidak mungkin menjadi pertunjukan. Dalam kasus 8 pasang 12, apalagi 2 eksentrik akhir tingkat ke-7 dari kuil mulia, itu hanya 9 dewa dan langit biru Dapeng di masa-masa awal, Yesuan sangat sulit dibunuh, dasar tidak ada kemungkinan di atasnya, untuk benar-benar mustahil untuk melihat situasi ini di depan mata. Oleh karena itu, untuk pertarungan besar berikutnya dengan orang-orang tua ini, Yesuan sendiri kurang tertarik, bahkan ia telah menduduki keuntungan dari perang, ia telah berkumpul, Tiandao League 12 kehancuran, tentu saja, tidak perlu mengatakan lebih banyak hal. Faktanya, wajah ke-12 orang saat ini sangat tidak menarik, dan suasana hatinya sangat berat. Karena setelah mereka tiba, mereka belum melihat 4 gek konyol dari Liga Wanzu dari tikus angkasa, semut dewa, orang biadab raksasa dan roh-roh jahat, sangat. Bahkan pencarian para dewa, setengah jejak tidak dapat ditemukan. Sebaliknya, ada sedikit aroma kekosongan yang samar di kehampaan, dan fluktuasi energi tampaknya tidak sepenuhnya tenang. Semua ini menunjukkan bahwa ia baru saja mengalami pertempuran yang mengerikan. Dalam hal ini, karena perang telah berakhir, dan penguasa kuil masih di sini, tampaknya santai saja, maka keempat orang dari tikus angkasa, semut dewa, raksasa buas dan roh-roh jahat Slim 4 wajar untuk mengetahui di mana kesalahan konyol itu sekarang. Namun, keempat orang suci kuno yang kuat, berita tentang aliansi klan Wan tiba-tiba berubah menjadi aliansi bintang dan federasi Teran. Mereka pertama kali bergegas melalui lubang cacing bintang terarah jauh di dalam bidang bintang. Sebelumnya, setelah total tidak lebih dari 100 waktu bunga, dalam waktu yang singkat ini, keempat tertinggi tertua semuanya telah jatuh, bahkan medan perang seperti anjing, dan pembersihannya bersih. Hanya pada titik ini, adalah mungkin untuk menilai 8,5 kengerian kekuatan dapat bergabung dengan langkah-langkah surga. Pikiran-pikiran ini terlintas di otak, dan mereka telah berkumpul bersama. Di depan kekosongan puluhan juta mil jauhnya dari depan, 12 orang aneh konyol dari Tiandaomen, yang berbaris dalam satu baris, hampir tanpa sadar. Menoleh dan bertukar pandang, meskipun ada kemarahan di tengah-tengah rendering, tetapi raut wajah, tetapi jelas semua mengungkapkan ketidakberdayaan yang mendalam. Petik 2. Oh, goyangkan, desahan pertama, atau Kaisar melangkah maju, dan pandangannya tersapu, dan jatuh pada tubuh yang kejam. Dia bahkan tersenyum, Ye Xiaoyou, kamu benar-benar bisa menertawakan dan menertawakan orang tua itu. Seorang teman yang berdaun, tiba-tiba membuat Yesuan mengingat kembali hari ketika dia berada di bintang abadi. Kaisar Divisi Nasional jelas mencoba untuk mengalahkan irama kartu emosional. Sayangnya, Yesuan tidak bermaksud untuk memperhatikannya. Dunia telah berubah. Bahkan 9 bintang abadi telah bermigrasi ke kekosongan sebidang tanah ini, dan apalagi yang perlu disebutkan. Lebih banyak, terlebih lagi, bahkan saat itu, Kaisar Nasional dan Kaisar Abadi mungkin tidak perlu mengurus Yesuan. Inti dari ini, yang disebut kartu emosional, Kaisar II tidak hanya angan-angan, tetapi juga beberapa yang tak berwajah, tak berkulit, kuat mendaki. Dua patriark Kaisar, kuil ini dan hubunganmu tampaknya tidak begitu akrab, Ye Xiaoyou ini, masih tidak menyebutkannya lagi. Pikiran-pikiran ini terlintas di otak, dan wajah yang kejam itu langsung menunjukkan sentuhan dingin. Mata itu tertuju pada tubuh Kaisar II, dan perlahan mengikuti, semua orang mengerti orang, lebih baik langsung saja memainkan tikungan ini. Apakah menarik? Ini jelas bukan untuk memberi wajah, tetapi juga membalikkan irama wajah. Wajah manusianya ditarik dalam sekejap, dan tubuhnya penuh dengan napas, dan dimungkinkan untuk menembak kapan saja, cukup dengan memaksa bingkai. Petik 2. Bagaimana? Ingin bertarung? Kilatan cahaya yang ganas melintas, wajahnya garang, dan lengan kanan terangkat dan melambai, kemarilah, kalian berdua belas, dan hanya ada 6 orang di sisi kuil ini.
Dengan satu perang dua, pilihlah kamu. Ye Xiaoyou berkata, sambil tertawa, situasi hari ini, kita Liga Tiandao dan olah sihirmu, tampaknya tidak perlu pertempuran besar. Kaisar dua tampaknya kota itu sangat dalam, menghadapi wajah Ye Xuan tidak terganggu, wajahnya masih menggantung senyum licik, setengah berkata, kata-kata itu tiba-tiba berubah, ya Ye Xiaoyou, aliansi klan Wan berasal dari tikus angkasa, empat sahabat semut, raksasa, dan roh jahat silam. Dalam waktu singkat, bagaimana mereka bisa menghilang? Mengetahui mengapa, dalam rubah tua ini, Ye Xuan selalu tidak bahagia, dan pihak lain suka memakainya. Kata-kata Kaisar II baru saja jatuh, dan amarahnya yang keras telah muncul, dan menjawab dengan tidak sopan, kamu terlambat, keempat orang tua itu telah dibunuh oleh kuil. Awalnya aku ingin mengambil aliansi bintang lainnya. Petik 2. Berbicara tentang ini, kilatan kekerasan dari pria itu melintas, mengangkat tangannya dan menunjuk ke 9 dewa terakhir dan 5 orang dapeng langit biru, 5 barang tua adalah tujuan kedua, tetapi sayangnya tidak menunggumu. Kamu baru saja bergegas. Itu terlalu sombong, dan aku benar-benar mengatakan wacana seperti itu di wajah, sama sekali mengabaikan perasaan itu, seolah-olah di matanya, 9 kalajengking dewa dan 5 lainnya yang konyol dan aneh, jelas dapat dibiarkan membunuh mangsanya. Raungan, hei, petik 2, oh, petik 2, penghinaan seperti itu tidak dapat diterima oleh orang-orang biasa, apalagi para leluhur yang tertinggi. Badai. Kata-kata licik itu baru saja jatuh, kelima lelaki tua itu berteriak pada saat yang sama, terutama Unikon Dewa, Buaya Suci 9 dan Singa Dewa yang menyala-nyala yang paling ganas. Bagaimanapun, Unikon Dewa dan Buaya Suci 9 sekarang berada di tahap akhir dari kekonyolan. Mereka penuh dengan antusiasme dan menghadapi surga setengah langkah besar dan sempurna. Tingkat ke-9, meskipun mereka tidak bisa mengalahkannya, mereka tidak akan jatuh. Bahkan jika Anda berhati-hati, cedera serius mungkin tidak besar, menggigit. Meskipun singa perang darah tidak memasuki tahap akhir gurun, tetapi keluarga singa perang awalnya adalah pemarah, kali ini reaksinya sangat kuat, ini juga yang seharusnya. Itu adalah 9 dewa dan langit biru dapeng. Di satu sisi, terlalu lemah untuk memperbaiki kekuatan. Itu hanya di hari-hari awal masa lalu, dan itu adalah jalan surgawi setengah langkah yang memenuhi kesempurnaan besar 9 langkah. Jika keberuntungannya sedikit lebih buruk, jangan katakan cedera serius. Ada kemungkinan jatuhnya mungkin terjadi. Di sisi lain, itu karena kedua orang tua ini telah dianiaya berkali-kali oleh Ye Xuan, dan mereka telah meninggalkan bayangan psikologis yang tidak dapat mereka singkirkan. Itu karena penghinaan di depan umum ini, tetapi wajahnya sama marahnya, tetapi dia tidak berani berteriak dan menjerit, dan dia merasa sedikit bersalah. Petik 2. Oh. Apakah kamu masih belum yakin? Datang dan datang, babi tua itu adalah babi aula ajaib, babi pertama di bawah kepala. Melihat pemandangan ini, babi-babi tua itu melompat keluar di tempat, dan orang-orang berdiri. Sepasang kuku depan berada di sisi kiri kuku, dan sisi kanan menunjuk ke Unikon berdarah dan 9 buaya. Hidung babi panjang itu hampir dimasukkan ke langit, dan wajahnya bangga dengan warnanya, aku tidak menerimanya, tetapi babi tua itu, aku memilih satu, membunuh kalian semua. Raungan, babi hitam sialan, terlalu marah. Aku telah melihat kesombongan, tetapi aku belum pernah melihat kesombongan seperti itu, dewa tidak dapat menahannya. Hei, darah, Unikon warna, 9 buaya suci dan singa penghisap darah tidak tahan di tempat, dan sambil berteriak, bentuk tubuh akan bergegas keluar. Suasana di kehampaan langsung tegang, dan perang sudah di ambang pintu. Kamu, jangan khawatir. Pada saat yang genting, Kaisar II sekali lagi mengeluarkan suara, dan menoleh untuk melihat Scarlet Kirin dan Nine terpencil krokodile. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, bagaimana situasi kekosongan ini sekarang, kalian semua tahu apa yang kalian lakukan. Petik 2. Bahkan jika Liga Tiandao dan Aula Sihir tidak bertarung, setelah mayoritas dari atas, kita masing-masing akan menghadapi situasi yang sangat berbahaya. Pada saat itu, binatang surgawi Kaisar Yi, yang terintegrasi dengan kekuatan seluruh keluarga surgawi, akan melanjutkan cederanya. Apakah dia memilih tujuan pertama atau Liga Surgawi, itu jelas bukan kabar baik bagi kita. Tidak perlu mengatakan sepatah kata pun tentang kematian bibir dan gigi dingin. Kalian semua mengerti bahwa tujuan Kaisar Yi adalah untuk mendominasi kelompok,
apakah dia akan menghancurkan aula sihir atau Liga Tiandao terlebih dahulu? Kelompok yang tersisa adalah yang akan segera dia tangani. Tujuannya, petik 2. Dalam hal ini, waktu kita hampir habis. Hanya dalam beberapa tahun, itu akan mempesona. Jika Liga Tiandao dan aula sihir muncul kembali, kerusakan apapun akan membuat situasi yang kita hadapi setelah beberapa tahun menjadi lebih buruk. Di sini, dua kilatan cahaya kaisar berkelebat, dan raut wajahnya menjadi serius. Dia berbalik untuk terlihat kejam dan menghela nafas dan berkata, Ye Xiaoyou, tidak masalah jika kamu sebelumnya membunuh aliansi bangsa-bangsa, berasal dari tikus angkasa, 4 sahabat semut neraka, raksasa dan roh jahat, dan 4 sahabat keluarga Slim, tidak bersedia untuk mengejar mereka lagi. Petik 2. Karena itu sama sekali tidak masuk akal. Ada dendam antara aliansi surgawi dan kuil setan. Pembunuhan sebelumnya seharusnya cukup untuk memuluskan semua ini. Ye Xiaoyou berkata bahwa lebih baik menabrak matahari daripada memilih hari. Hari ini, jarang bagi 12 pemimpin tingkat tinggi Liga Tiandao untuk berkumpul di sini. Orang tua itu bersedia melakukan perdamaian dan salah paham antara Tiandao Meng dan aula sihir untuk menyelesaikan ini. Kamu dan aku sudah dalam keadaan yang tidak masuk akal. Jika ada sesuatu di atas meja, itu dapat digabungkan dan bahkan jika tidak ada kemungkinan kerjasama. Setidaknya, jika kamu membicarakannya, kamu dapat menghindari pembunuhan di masa depan. Kamu, inilah yang dimaksud lelaki tua itu saat ini. Pada kalimat terakhir, Kaisar II berbalik dan berkata kepada Unicorn Dewa dan 9 buaya suci dan pasukan surgawi lainnya, dan raut wajahnya cukup tulus, aku tidak tahu apa maksudmu, apa. Melihat postur ini, itu benar-benar memiliki sedikit pembicaraan damai. Ini jelas membuat Ye Xuan agak tidak siap. Di bawah sedikit kerutan, dia menuruti sesaat di seberang kekosongan, Unicorn Dewa, 9 buaya suci dan 11 aneh konyol lainnya. Setelah mendengar kata-kata Kaisar II, mereka semua jatuh tenggelam. Memang benar bahwa Kaisar II benar. Saat ini, situasi di sebidang tanah liar ini benar-benar suram. Kebencian Tiandao Meng dan kebangsaan Tianji tidak mungkin diselesaikan. Ketika mereka berada di 3 bidang bintang utama dunia, mereka telah saling bertarung selama puluhan ribu tahun, dan keluhan mereka sangat dalam. Dalam kasus-kasus ini, mereka benar-benar tidak mau, dan tidak boleh tergoda untuk memprovokasi aula sihir raksasa yang begitu kuat. Liga Tiandao hari ini, meskipun hubungan dengan kuil juga sangat tegang, tetapi bagaimanapun juga, tidak ada dendam yang tidak dapat diselesaikan, dan karena kedua belah pihak terlibat dalam perang, apakah setelah pembentukan Liga Tiandao, atau sebelum pembentukan, mereka selalu menderita, dan sisi aula sihir, tetapi tidak pernah menderita kerugian. Oleh karena itu, menurut pernyataan Kaisar, selama mereka hadir di antara para pemimpin tingkat tinggi Liga Tiandao, mereka dapat menertawakan keluhan sebelumnya untuk mengurus situasi secara keseluruhan. Kemudian, pembicaraan damai hari ini, bahkan jika mereka tidak dapat membentuk aliansi dengan aula sihir, setidaknya menyelesaikan Gan Ge, tetapi tetap tidak ada masalah. Karena kedua belah pihak telah terjerat, setiap pertemuan, semakin murah aula sihir, untuk menyelesaikan Gan Ge bagi tuan kuil rumah, tidak dapat diterima. Anda harus tahu bahwa dia juga menghadapi ancaman besar dari makhluk surgawi setelah beberapa tahun. Kekosongan di langit sunyi, semua orang tenggelam, dan jarum dapat didengar pada suatu waktu, dan atmosfer mengungkapkan rasa penindasan yang kuat. Petik 2. Baiklah, bicarakan itu, bagaimanapun, absurditas kuil sudah cukup untuk membunuh. Setelah ukiran itu, yang kejam mengangguk dan menyetujui pembicaraan damai. Petik 2. Oh, suara itu baru saja jatuh, dan tiba-tiba yang ganas itu melambai. Dalam sekejap, termasuk diri yang ganas itu, tubuh besar dari 3 lautan dewa runtuh pada saat yang sama, berubah menjadi hujan darah yang agung, dan mata menyatu dan mengembun menjadi satu titik. Kemudian, sedikit darah samar ini tiba-tiba melintas, dan sesosok manusia muncul dari udara tipis. Itu adalah Dewa Ye Xuan, dan pada saat yang sama, keempat raja di sisi kiri dan kanan, pada saat yang sama, berubah menjadi 4 tenda, bergegas menuju Ye Xuan, berkedip ke alis, dan menghilang. Ini, segala sesuatu berumur panjang, tetapi itu terjadi di antara keduanya, dan itu akan ada sebelum dan sesudahnya. Langit 8,5 langkah yang berbaris dalam kehampaan hampir 6 dalam sekejap, hanya menyisakan Ye Xuan dan babi tua itu. Baiklah, jangan, saat ini,
Yesuan adalah bentuk manusia normal, dan tubuh babi tua itu penuh dengan ribuan mil, besar dan tidak mencolok. Meskipun Yesuan tidak mengatakan apa-apa, dia menoleh ke babi tua untuk melihatnya. Yang terakhir tahu, menyemprotkan hidung, dan kemudian bentuk tubuh yang besar itu dengan cepat berkurang. Hanya dalam 2 atau 3 saat, ia telah berubah dan berubah menjadi seorang pria dengan kemanusiaan yang hebat. Kulitnya hitam dan cerah, ditutupi dengan jubah memperlihatkan dada, memperlihatkan rasa kegilaan dalam yang kasar, lihat. Dalam adegan ini, para pemimpin tingkat tinggi lainnya dari sisi yang berlawanan dari pasukan pertama kali dilirik, dan kemudian wajahnya menjadi lambat. Setidaknya Yesuan telah menyatakan kesediaannya untuk berbicara, dan itu juga mengungkapkan arti sebenarnya dari dewa. Bagi mereka, sikap ini dibandingkan dengan gaya Tuan yang selalu sombong, dan itu sudah menjadi wajah bagi mereka. Naik, di antara 12 orang, 7 orang aneh konyol dari aliansi Teran awalnya dalam bentuk ras manusia, dan tentu saja tidak perlu berubah, tetapi 5 orang aneh konyol dari aliansi bintang, tetapi manifestasi dari pembuluh darah yang berdarah menjadi kenyataan, tubuh yang ditampilkan pada saat ini lebih dari 1 juta mil, dan atmosfer hari ini tidak cocok, yang jelas sangat tidak pantas. Setelah pertukaran pandangan pertama, 5 unicorn dewa dari aliansi bintang, 9 buaya buas dan 5 orang aneh tua konyol lainnya, juga mengubah bentuk pada saat pertama, berubah menjadi manusia, atmosfer kehampaan, langsung harmonis. Petik 2, berteriak. Petik 2, oh, melihat pemandangan ini, wajah Kaisar R menunjukkan senyuman. Ketika dia melambaikan tangannya, ada beberapa roh dan botol pinggul menyembur keluar pada saat itu, jatuh di depan semua orang dan mengambang di kehampaan. Kamu adalah teman Tao. Ini adalah anggur spiritual yang diseduh oleh orang tua itu. Ini juga sangat langka. Hanya sebelum memasuki kehampaan ini dipetik dalam sepotong bintang kehidupan di langit yang kecil dan pecah. Hari ini adalah bunga Buddha. Xuan menyipitkan matanya dan tidak tertarik pada roh dan roh di depannya. Meskipun hal-hal ini tidak baik, mereka jelas tidak cukup untuk dibandingkan dengan sumber daya serupa di tangan Yesuan, dan mereka lebih buruk dari satu tingkat. Meskipun orang-orang di lapangan semuanya kuno dan tertinggi, tetapi Yesuan adalah keberadaan yang ganas di Hong Kong dan kehampaan, banyak binatang buas di tepi kanan Bima Sakti dan tanah suci orang-orang, setidaknya dia telah mengunjungi lebih dari setengahnya, roh para roh jika tidak ada yang menjadi hal utama. Dibandingkan dengan dia, Kaisar jauh lebih buruk, tidak. Namun, meskipun saya tidak tertarik pada roh-roh ini, saya tidak ingin tersenyum, tetapi orang-orang tersenyum. Sekarang saya berencana untuk berbicara, saya tidak harus menghadapinya. Tempat, oleh karena itu, untuk roh-roh dan roh-roh yang tergantung di kehampaan di depan tubuh, meskipun mata tidak buta, tetapi Yesuan bahkan duduk di kehampaan, tidak banyak bicara, tetapi garis pandang ke Kaisar yang berlawanan et al. Pergi, beritahu aku apa yang diharapkan, dan lihat bagaimana kamu akan mengungkap pembicaraan damai ini. Dibandingkan dengan kesombongan arogan dari penguasa iblis, itu sama saja dengan perbedaan antara langit dan bumi, tetapi pada kenyataannya, Mo Zongguang Yesuan, secara tak kasat mata mengungkapkan rasa kewaspadaan dan bahkan permusuhan. Adegan-adegan itu semuanya konyol, sensasional, dan semua perasaan alami. Pada saat ini, 12 monster tua konyol Tiandaomeng, yang berseberangan dengan miliaran mil jauhnya, juga duduk di kehampaan. Itu, tidak banyak bicara, tetapi berbalik dan bertukar mata, sedikit mengerutkan kening, seolah berpikir dan tenggelam, tampaknya pembicaraan damai yang disebut ini tampaknya tidak memiliki banyak harapan. Itu adalah Kaisar II, meskipun dia juga merasakan kewaspadaan dan permusuhan dalam cahaya dan sikap Yesuan, dia tidak peduli. Dia menyapu matanya dan tersenyum. Ini, sekali, jarang untuk berputar-putar. Setiap kali saya mendengarnya, saya bertanya dengan terus terang, Ye Xiaoyou, karena mereka sudah duduk dan berbicara, mengapa mereka begitu waspada terhadap lelaki tua itu? Saya benar-benar ingin mengatakannya, apakah itu asli atau filmnya? Setelah reruntuhan-reruntuhan langit dan bumi, lelaki tua itu dan Anda tampaknya tidak memiliki keluhan yang mendalam. Itu sangat penting. Atas permusuhan Yesuan, Kaisar II selalu merasa agak bingung. Oleh karena itu, masalah ini tidak menyebarkan penjelasannya. Apa yang disebut pembicaraan damai mungkin tidak terlalu sulit untuk dilakukan. Artinya, itu bukan untuk Anda, termasuk Kaisar I. Ini juga berlaku untuk kuil. Singkatnya,
Untuk kehidupan mekanik dan elektronik Anda, kuil ini tidak. Ketika Fang Keimeng melihat gunung itu, Ye Xuan tidak berencana, dan tidak perlu menyembunyikannya. Kata-kata Kaisar II baru saja jatuh, dan dia bahkan mengatakan bahwa meskipun dia sudah cemberut, dia berkata, karena Bintang Bo masih belum mati. Apa, ini tidak mungkin, hanya bercanda, bagaimana mungkin Starbo tidak mati? Itu adalah kalender kuning tua puluhan ribu tahun yang lalu. Ngomong-ngomong, ketika lelaki tua itu keluar sesekali, dia pernah melihatnya dari jauh. Orang ini terpesona oleh penyebaran kekuatan ilmiah dan teknologi Terran. Pada saat itu, Federasi Faro belum berdiri, dan tidak ada dinasti abadi. Orang ini tidak kuat, bagaimana Mei bisa hidup sampai sekarang? Ye Xuan, aku tulus untuk duduk dan berbicara denganmu. Kamu tiba-tiba mengeluarkan Singbo untuk membicarakan banyak hal. Itu benar-benar berbeda, dan bahkan mengatakan bahwa dia baik-baik saja, bukankah itu terlalu berlebihan? Jika kamu tidak ingin berbicara langsung dan pergi, itu seperti mempermainkanku. Hanya saja, begitu kata-kata Ye Xuan terucap, ke-12 monster tua konyol di sisi berlawanan Liga Tiandao langsung menggoreng panci. Unicorn berdarah dari aliansi bintang, buaya suci 9 ekor, kalajengking berdarah berkepala 9, Dapeng King Tian, dan singa penghisap darah semuanya layak disebut. Meskipun mereka pernah mendengar nama Singbo, mereka tidak begitu mengenalnya. Namun, 7 orang aneh konyol dari Federasi Terran berbeda. Mereka bukan dari dua kubu Terran atau dari kuil megah yang mewakili bekas Federasi Wanluo. Mereka masih mengenal para pelopor kubu sains dan teknologi Terran. Lebih lagi, sebagai orang tua konyol yang disalahkan, mereka semua hidup dalam tahun-tahun yang tak berujung, tetapi mereka dulunya sedang mengasingkan diri atau memulihkan diri dari tidur. Meskipun mereka tidak pernah berhubungan, nama Singbo sangat familiar. Bahkan, ada 2 orang tua yang telah melihat Starbucks jauh sebelum mereka pergi keluar selama puluhan ribu tahun. Di Kaisar II, itu adalah kehidupan kecerdasan mekanis yang diciptakan oleh Singbo. Reputasi Singbo di Kamteran hampir seperti status simbolis spiritual. Sekarang Ye Xuan hanya duduk dan berbicara, dan menariknya keluar tanpa alasan. Hati lelaki tua ini secara alami marah. Untuk sementara waktu, seluruh wajahnya berubah warna. Bahkan, Kaisar II, yang selalu tersenyum sebelumnya, telah menarik wajahnya ke bawah kali ini, wajahnya muram, meskipun dia tidak berteriak, tetapi tampaknya dia hanya dipaksa untuk menahan diri. Terhadap reaksinya, hati Ye Xuan pada dasarnya sudah mencapai titik terendah. Untuk reaksi orang lain, dia tidak memperhatikannya. Matanya selalu terkunci di wajah Kaisar II. Menggelengkan kepalanya dan mendesah, sepertinya kamu juga dalam kegelapan. Dunia luar telah dikabarkan sebagai pemberontak Kaisar, membunuh penciptanya, dan sekarang tampaknya benar-benar ditinggalkan oleh Singbo, jelas Kaisarmu. Kedua, dan Kaisar Yi adalah pilihannya. Ye Xiaoyou, kamu telah berada di sana. Melihat, dia masih melakukan ini, dan wajah Kaisar II semakin jelek. Arti ketidakpuasan belum disembunyikan, dan lengan bajunya siap untuk bangkit, tetapi, karena Ye Xiaoyou tidak tertarik pada pembicaraan damai, masalah ini akan dilakukan. Namun, semakin dia seperti ini, semakin bahagia Ye Xuan tertawa. Ketika saatnya tiba, kata-kata telah diucapkan, dan segera akan melibatkan bagian yang benar-benar ingin dia pahami. Secara alami tidak mungkin bagi Ye Xuan untuk menyerah dan membiarkan Kaisar pergi. Kamu tidak pernah memikirkan mengapa raksasa mekanisme ditekan oleh surga, dan langit dan bumi yang sebenarnya gagal, dan Kaisar, tetapi berhasil. Sambil menyeringai, Ye Xuan berkata, pada saat itu, kuil berada di tempat kejadian. Itu benar-benar benar, dan meskipun kamu tidak ada di sana, kamu pasti dapat menebak beberapa hal setelahnya. Apakah kamu pernah meragukannya? Mendengar ini, tidak hanya Kaisar, tetapi semua orang juga pada saat yang sama, dalam adegan-adegan semuanya kuno dan tertinggi, dan secara alami memahami situasi sebidang tanah ini di alam liar. Di sini, termasuk 3 bidang bintang utama dunia, termasuk potongan-potongan fragmentasi lainnya, yang memiliki jiwa reproduksi dan tidak ada reproduksi jiwa, semuanya berada di hutan belantara asli. Setelah pecahnya Perang Dunia, ledakan itu pecah. Kata, itu semua putih, itu semua kekosongan dari dunia liar yang luas. Ben asli, meskipun pecahan-pecahan kekosongan ini memiliki kekuatan hukum yang tersisa, tetapi mereka tidak berada di bawah kendali hutan belantara, yang disebut kehendak surga, tampaknya tertidur.
Tapi sekarang, dengan dibukanya era Hongmeng baru, akhir banjir yang belum benar-benar berakhir di awal juga akan datang sebelum keseluruhan. Hanya setelah banjir sebelumnya benar-benar berakhir dan kembali ke pasar, era Hongmeng baru benar-benar dapat dibuka. Tempat. Oleh karena itu, apakah itu 3 bidang bintang utama di dunia, atau kekosongan sebidang tanah yang hancur ini, kehendak kehidupan abadi dan abadi dari tahun-tahun yang tak berujung secara bertahap terbangun. Perubahan terbesar yang ditimbulkan oleh kebangkitan semacam ini adalah bahwa aura langit dan bumi dalam pecahan-pecahan ini lebih aktif, tetapi pada saat yang sama, perasaan dikendalikan oleh kehendak surga menjadi semakin jelas. Pada saat ini, inkarnasi dari kecelakaan jalan surgawi Hongtian, yaitu mata surgawi, telah mampu memanfaatkan kehendak luas langit dan bumi yang terbangun, untuk mengendalikan kekosongan sebidang tanah ini. Tentu saja, di fragmen kehampaan lainnya, hal ini juga terjadi. Misalnya, ketika 3 bintang utama dunia adalah bidang utama, 2 kubu teran dan kuil kemuliaan, alasan mengapa tanah leluhur inti telah sepenuhnya dipindahkan ke sini adalah karena hal itu dirasakan. Perubahan bidang utama dari 3 bintang di dunia. Jika tidak ada kecelakaan, semua fragmen kehampaan, ketika kehendak hutan belantara akan sepenuhnya terbangun, sekali lagi akan berkumpul bersama, sehingga dunia asli hutan belantara muncul kembali, dengan demikian berakhirnya perang yang belum benar-benar berakhir. Ini adalah akhir dari era Hongmeng terakhir, dan itu juga mewakili era Hongmeng baru, yang akan diluncurkan kembali. Tentu saja, saat itu belum tiba, masih ada sedikit waktu, tetapi bahkan sekarang, kehendak hutan belantara masih belum sepenuhnya terbangun, tetapi telah membangkitkan lebih dari setengahnya. Dengan bantuan bagian kekuatan surgawi yang telah terbangun ini, mata surgawi, yang merupakan perwujudan dari kehendak surga, sudah cukup untuk menekan keinginan apapun dalam pecahan-pecahan ini. Mengejutkan keberadaan surga, ini adalah penindasan surga. Di bawah penindasan semacam ini, tidak ada jiwa yang benar-benar dapat mengambil langkah itu dan menjadi tingkat surga dan bumi yang sama dengan mata surgawi. Pada awalnya, Kaisar II menggunakan kekuatan seluruh keluarga mekanik untuk menggabungkan raksasa mekanik. Tingkat kekuatan sebenarnya telah mencapai surga yang sebenarnya, tetapi pada saat terakhir, mata hijau reruntuhan surga dan dinasti turun, dan kekosongan kemauan surgawi dari kekosongan ini ditekan, dan semuanya dengan mudah dibunuh, dan keluarga mekanik Kaisar II gagal. Sejak saat itu, para gek konyol dari kekuatan utama telah memahami satu hal, yaitu, di sini, tidak seorang pun dapat berhasil memasuki surga yang sebenarnya. Namun, kemudian, terjadi kecelakaan, yaitu, Kaisar Yi, ia juga menggunakan kekuatan seluruh keluarga surgawi untuk berkembang, dan akhirnya bergabung menjadi binatang surgawi, bahkan binatang mekanis yang terintegrasi sebelum Kaisar masih sedikit lebih lemah. Bisakah Kaisar Yi berhasil? Ini benar-benar tidak masuk akal dan tidak masuk akal. Bahkan jika Yesuan tidak menyebutkan masalah ini, Kaisar Er dan yang lainnya sudah memiliki hati rubah di hati mereka. Pada saat ini, ia tiba-tiba mendengar masalah itu dan Singbo bersama-sama. Di bawah kecelakaan itu, ia terkejut. Aku benar-benar ingin mengatakan bahwa Kaisar Yi menggunakan semua suku resmi dari seluruh bangsa Tianzhu pada waktu itu, dan binatang surgawi yang digabungkan dengan kekuatan seluruh keluarga, bahkan sebelum promosi, bahkan sedikit lebih lemah daripada raksasa mekanik yang awalnya kamu gabungkan. Berbalik, pandangan pertama pada Kaisar II yang terkejut, Rahang Yesuan, dan berbicara, tetapi dia berhasil, binatang surgawi, berhasil memasuki surga yang sebenarnya, bahkan dalam perampokan Tianlei itu ada terlalu banyak kerusakan besar. Jika tidak, hanya untuk beberapa tahun, dia tidak akan pernah pulih. Alasan mengapa demikian? Alasannya sangat sederhana, karena mata surgawi melepaskan air, yang disebut guntur surgawi, itu hanya menutupi, berjalan-jalan. Petik 2. Kamu tidak ada di sana pada saat itu, jadi ini hanya kecurigaan. Jika kamu melihat semua yang ada di tempat kejadian, kamu pasti sama dengan kuil. Sangat jelas di hatimu. Berbicara tentang ini, Yesuan tidak banyak bicara. Kekosongan langit telah jatuh ke dalam keheningan, termasuk 2 kaisar, dan 12 eksentrik veteran di luar puluhan miliar mil semuanya tercengang dan terkejut. Setelah dupa kecil dan setengah kolom, Kaisar II secara kasar mencerna pesan yang mengejutkan ini, dan itu adalah kembali kepada Tuhan, ini. Pada saat itu, dia masih penuh dengan warna-warna terkejut, tetapi keraguan dalam benaknya lebih kuat dari sebelumnya, ketat.
Menatap Yesuan dengan erat selama beberapa saat, ini mendengus dan berkata, "Yah, apa yang kamu katakan benar-benar masuk akal, sekarang anggaplah kamu mengatakan yang sebenarnya, tapi apa hubungannya semua ini dengan Singbo?" Petik 2. Bahkan jika hutan belantara surga dan mata hijau benar-benar berkolusi dengan Kaisar, air dilepaskan secara diam-diam, sehingga binatang surgawi Kaisar dengan lancar memasuki surga yang sebenarnya, dan tidak dapat dikatakan bahwa bintang itu terkait dengan ini, dan itu tidak dapat membuktikan bahwa dia masih hidup. Petik 2. Panggil. Petik 2. Setelah kata-katanya belum selesai, Yesuan menggelengkan kepalanya dan menggelengkan kepalanya. Pada saat yang sama, tangan kanannya melambai dan dia segera menembak seorang pria. Petik 2. Oh lala, Mang menyembur pergi, dan sekejap mata mudah menyebar di sisi kanan langit di luar puluhan miliar mil. Dengan suara aneh, tirai cahaya muncul. Saya tidak menunggu semua orang bereaksi, dan beberapa gambar muncul di tirai cahaya. Itu adalah kekosongan yang sangat tua, bahkan jika itu hanya gambar ekstensi, Anda dapat merasakan atmosfer yang sangat sederhana dan berat. Ada beberapa sosok di kekosongan dalam gambar, salah satunya adalah blok bintang, selain mata hijau liar, dan tungku. Pada saat itu, gambar langit yang menggelikan, mata hijau tiba-tiba muncul di hijau, sinar energi biru, dari mata biru berbentuk bintang yang masih lebih besar dari bintang-bintang, menyembur pergi, bergegas, sekejap mata berada di atas kepala kekosongan langit. Booming, oh! Deru bumi dan bumi berdering, diikuti oleh retakan yang tajam dan ganas, posisi kepala pada posisi tinggi, kekosongan Hong Meng terkoyak oleh retakan, tetapi tidak gelap dan dalam, tetapi di dalam. Ada mimpi bintang, dan itu tumpah keluar darinya, juga. Pada saat inilah Singbo, yang berlutut di arah lain dari kekosongan, tiba-tiba berdiri dan menunjukkan senyum di wajahnya, tetapi ada tamparan di wajahnya. Kepala itu berdiri di udara di kejauhan, seperti penonton jiwa tiga binatang buas, dan rahangnya yang tipis mengangguk, diikuti oleh pandangan sekilas ke banyak tungku dengan garis-garis berdarah. Petik 2. Rencana lelaki tua itu untuk mencuri langit akhirnya menjadi langkah terakhir. Kata-kata itu, matanya bergeser dan jatuh ke mata hijau hutan belantara. Hubungkan, dia berkata, jangan ragu, setelah masuk, orang tua itu akan mencoba memasuki bintang leluhur. Jika Anda melakukan ini, Anda bisa mendapatkan semuanya dan Anda bisa mendapatkannya. Era Hong Meng baru akan segera dibuka. Ini adalah kesempatan terakhir Anda. Jika tidak, era baru Hong Meng akan dibuka, dan semua keberadaan zaman terakhir akan berubah menjadi debu, bahkan jika Anda adalah kehendak dunia. Sama halnya, petik 2, Anda tidak punya waktu dan kesempatan, hanya bergandengan tangan dengan orang tua itu, pertarungan terakhir. Petik 2. Hei, petik 2, kalimat terakhir tampaknya berhasil. Setelah Singbo baru saja selesai, langit biru dan mata hijau menembakkan mang hijau lainnya, tetapi kali ini, itu tidak ditembakkan ke langit, tetapi ditembakkan ke tungku. Dalam kehampaan, suara udara yang tajam dan tak terkatakan pecah, dan kecepatan silau menjadi ekstrim. Sekejap mata pergi ke dinding luar tungku dan langsung menembus. Suara kedua dari udara pecah hampir pada saat berikutnya, dan itu lebih tajam. Kekosongan itu beresonansi, dan ada suara dengungan yang dalam yang membuat orang merasa gemetar. Pada saat yang sama, banyak garis-garis bergaris berwarna darah di dinding luar tungku tajam dan cerah, dan kemudian mudah padam pada saat yang sama, dan napas menjadi redup. Tetapi ada kolom cahaya biru darah, yang ditembakkan dari mulut tungku. Kolom cahaya itu hanya sekitar setengah inci diameternya, tidak signifikan, tetapi cahayanya sangat terang. Jelas itu adalah hijau darah gelap, tetapi tidak mungkin untuk melihatnya. Kecepatannya hampir ekstrim, tampaknya itu baru saja ditembakkan dari mulut tungku. Ia telah mencapai kekosongan di langit di atas titik tertinggi. Singbo tidak ragu-ragu, dan tubuhnya menghilang tanpa peringatan, berubah menjadi tenda abu-abu yang lebih lemah, mengikuti dari dekat kolom darah hijau yang bersinar. Setelah itu adalah suara yang tajam dan tak terhentikan. Kolom cahaya hijau darah yang sangat tipis, dengan orang-orang abu-abu yang mengikuti bentuk tubuh berbentuk bintang, telah memasuki celah setinggi langit di atas sekejap mata, langsung ditembakkan di galaksi lapisan langit berbintang ada di tirai cahaya. Tirai cahaya yang tampaknya sangat tipis itu langsung dicabut dengan celah kecil, dan kolom cahaya hijau darah itu habis dan menghilang secara langsung. Ledakan bintang dari
Sosok berbentuk bintang itu sangat lemah sehingga melewati tirai cahaya dengan lancar dan bergegas masuk. Itu terlalu cepat, dan salah satu dari 10.000 tidak ada di sana, dan lubang itu ditembus oleh cahaya hijau darah, itu akan ditutup lagi. Pada saat ini, langit di atas langit ditembak oleh mata hijau Hongyan Tiandao, dan retakan berongga di kolom cahaya yang robek juga pecah. Dalam perbaikan diri yang lambat, ia dengan cepat menutup. Oh, pada titik ini, gambar di tirai cahaya menghilang, dan dengan suara aneh, tirai cahaya di sisi kanan puluhan juta mil imajiner, sekali lagi mengembun menjadi satu titik, berubah menjadi kobaran api bagi Ye Xuan. Sekejap mata menghilang dari alisnya dan menghilang. Pada saat ini, para eksentrik kekaisaran dari pasukan surgawi, semuanya telah membuka mulut mereka, mata mereka bulat dan mata mereka hampir langsung jatuh keluar. Pada saat ini, raksasa yang mengejutkan di hati mereka bahkan lupa bernapas, 12 monster tua yang malas, semuanya tanpa kecuali, semuanya seperti guntur, otaknya terbentur, seluruh orang itu sepenuhnya adalah hewan peliharaan geokimia. Pada saat ini, Ye Xuan dapat menghela napas lega dan berkata perlahan, gambar yang baru saja kamu lihat adalah bahwa kuil itu bersembunyi dalam kegelapan, dan metode rahasia digunakan untuk mengumpulkan napas dan secara diam-diam mengembangkannya. Gambar yang baru saja kamu lihat adalah kuil yang bersembunyi di kegelapan, dan metode rahasia digunakan untuk mengumpulkan napas, dan rahasianya diperluas. Garis itu menyapu puluhan miliar mil jauhnya. Si eksentrik konyol berusia 12 tahun yang sudah terpana oleh kejutan besar itu, Ye Xuan menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia perlahan berkata, kekosongan dalam gambar itu tidak ada di sini, itu adalah kekosongan Hongmeng. Di balik celah yang ditembakkan oleh puncak hijau pertama King Yan Tiandao, itu adalah bidang bintang Bima Sakti. Bidang bintang Bima Sakti juga berada dalam kekosongan Hongmeng. Petik 2. Ada kekuatan kuno yang tak terhitung jumlahnya di kedua sisi Bima Sakti. Mereka semua terlarang dan terlarang. Mereka menunggu untuk memasuki Bima Sakti, dan sudah ada tahun-tahun yang tak berujung. Bidang bintang galaksi saat ini diselimuti oleh lapisan hukum Hongmeng yang seperti film, dan keberadaan lingkungan surgawi tidak dapat dipaksakan. Jadi, akan ada adegan dalam gambar. Pada saat itu, hilangnya mata biru Xingbo dan Hongtian Tiandao sangat besar. Beberapa pengikut di sekitar Xingbo semuanya kuno dan tertinggi, tetapi mereka meledakkan daging mereka dan kemudian meminjam kekuatan tungku tulang rusuk. Pada akhir banjir, Tiandao mengambil semua bidikan dan membuat lubang lemah dalam film yang menutupi bidang bintang Bima Sakti. Pada kesempatan kemuliaan, Xingbo berhasil masuk. Setelah mengatakan itu, Ye Xuan beralih ke stagnasi sekelompok aliansi surgawi dan kesalahan lama yang konyol. Setelah jeda singkat, dia kemudian menjawab, kamu telah mendengarnya sendiri. Tujuan Xingbo adalah untuk mencuri langit. Petik 2. Inilah yang disebut pencurian pada akhirnya. Kuil itu tidak diketahui sekarang, tetapi satu hal yang pasti, yaitu, tujuan akhir Xingbo adalah bintang induk. Bintang induk adalah asal mula era Hongmeng di era Hongmeng ini, yang akan segera kembali ke pasar. Dikatakan bahwa Xingbo adalah makhluk hidup asli di bintang induk. Ketika pertempuran dunia yang hancur pecah, dunia hutan belantara terkoyak, dan bintang induk terbang bersama dengan bidang bintang Bima Sakti tempat ia berada. Sejak itu, tidak ada jejak, dan perlu untuk menemukan galaksi di langit virtual Hong Kong, dari. Sebenarnya, Xingbo juga memiliki identitas, yaitu, bintang induk misterius ini datang ke langit dalam legenda reruntuhan-reruntuhan langit dan bumi. Petik 2. Legenda ini, saya pikir Anda pernah mendengarnya. Dan 5 pengikut di sekitarnya, dan kelompok etnis dan kekuatan dari 3 bintang utama di dunia juga sangat aktif, seperti iblis, adalah keturunan dari keturunan yang ditinggalkan oleh ras manusia di sekitarnya. Petik 2. Misalnya, dewa dari keluarga nyamuk dewa adalah keturunan nyamuk liar di sebelahnya. Setelah mengatakan itu, Anda pasti memiliki keraguan dan peringatan tentang rencana Xingbo. Dia adalah pengunjung bintang induk. Di 3 bidang bintang utama dunia, ada begitu banyak perbedaan dan keterlibatan, dan bahkan penciptaan Tianji dan keluarga mekanik. Tetapi di mata umat manusia, dia hanyalah seorang pelopor teknologi teran yang seperti orang bijak, dan masih sangat tragis, dibunuh oleh kaisar kehidupan kecerdasan mekanik yang dia ciptakan. Hei, berapa banyak anjing yang memainkan darah. Tetapi siapa yang dapat memikirkannya?
Kaisar Yi, pada kenyataannya, selalu menjadi eyelinernya di langit berbintang. Titik ini, dari banjir surga dan mata hijau kepadanya untuk melepaskan air, biarkan hewan surgawi Kaisar menyeberang memasuki surga, itu sudah cukup untuk membuktikannya. Kamu, ini adalah kebenaran dari segalanya, kamu, apalagi yang harus ditanyakan. Setelah kalimat terakhir, Yesuan berbalik lagi dan menatap Kaisar dan orang-orang lain di langit kosong di luar puluhan miliar mil. Wajah itu menunjukkan senyuman, tidak ada kata-kata lagi, lebih tenang, keheningan yang mematikan. Yesuan berkata bahwa butuh beberapa menit untuk menyelesaikannya, dan tidak ada reaksi dari 12 monster tua vulgar dari surga dan bumi. Semua orang ternganga, ekspresi mereka tercengang, mata mereka lurus, dan guncangan hati mereka kuat, yang terbukti. Petik 2. Saya tidak dapat memikirkan orang tua itu, tetapi saya telah ditipu selama puluhan ribu tahun. Setelah waktu yang lama, Kaisar II menghela nafas samar. Seluruh orang itu tampaknya tiba-tiba menjadi remaja. Raut wajahnya tak tertandingi, apa yang dia cari adalah, bagaimanapun juga, Kaisar. Bagaimanapun, itulah yang dia ciptakan. Kehidupan mekatronik pertama. Ucapan penggemar ini tampaknya hanya perasaan, tetapi sebenarnya sama saja dengan pernyataan bahwa dia sama sekali tidak tahu tentang semua ini. Dia telah dirahasiakan dari semua hal tentang Starbo. Itu perlu, karena citra Yesuan Shichai, semuanya telah terbukti, Singbo tidak mati, tetapi juga berkolusi dengan mata sedih reruntuhan langit dan bumi. Bahkan Kaisar pengkhianat yang dikenal dunia luar sebenarnya palsu. Dia selalu menjadi bintang, hati Bo, bahkan Kaisar pun begitu, kalau begitu, Kaisar. Satu pertanyaan ini, Yesuan telah memikirkannya sebelumnya, dan itu belum diselesaikan saat ini. Dengan baik hati, setelah terkejut mengetahui semuanya, 11 orang tua lainnya di sisi yang berlawanan tidak dapat memiliki kecurigaan yang sama. Bahkan jika mereka tidak bertanya, tetapi lubuk hatiku tidak terlihat oleh Kaisar II, akan diamati dalam tindak lanjut. Kaisar II jelas menyadari hal ini, tetapi kesalahan konyol lainnya tidak bertanya, dia tidak ingin menjelaskan, tetapi tidak dapat menahan diri untuk tidak mengungkapkan perasaannya. Bisa, sayangnya, wacana seperti itu benar atau salah. Tidak seorang pun bisa memastikan, bahkan jika itu adalah Yesuan, sekarang dia masih memiliki keraguan tentang Kaisar II. Kesalahan konyol lainnya dari Liga Tiandao secara alami tidak perlu dikatakan. Kami baru saja mengetahui bahwa konspirasi yang menarik seperti itu berada dalam keadaan yang sangat sensitif, dan keraguan apapun akan diperbesar secara tak terlihat. Sebenarnya, di jantung kuil, juga bias untuk percaya bahwa kepala Kaisar tidak bersalah. Melihat kekosongan di langit lagi, unicorn berdarah, 9 buaya suci dan 11 penguasa surgawi lainnya dari para gek konyol, semuanya berkedip, berpikir untuk tenggelam. Yesuan tersenyum, berbalik untuk melihat Kaisar. Sedikit, setelah itu, aku hanya menjawab lagi, namun, apakah kamu tidak ada hubungannya dengan ini atau tidak? Tidak bisakah kamu hanya mengandalkanmu, atau beberapa kata dari kuil, kamu dapat yakin. Jika kamu ingin membuktikan ketidakbersalahanmu, atau katakanlah, biarkan kuil percaya bahwa kamu tidak bersalah, Kaisar dan 2 patriark, kamu setidaknya harus memiliki ketulusan tertentu. Pada titik ini, tamparan Yesuan di wajah, kata-katanya berubah tajam, sudut mulut, dan perlahan-lahan menguraikan senyum yang menarik, misalnya, semua yang berhubungan dengan sistem fagositosis di kuil. Tunggu, hei, sistem fagositosis diciptakan dari tanganmu dan disebarkan secara rahasia. Mengenai semua rahasia dan kebenarannya, Kaisar dan kedua patriark seharusnya tidak tahu apa yang harus diketahui. Sistem Pak. Aku sangat kedinginan sehingga mendengar kosakata aneh ini. Pada saat yang sama, unicorn berdarah di luar puluhan juta mil, seperti unicorn berdarah, dan monster tua konyol dari surga dan pasukan pada saat yang sama, wajah kesedihan yang menyedihkan beberapa poin. Secara tidak sadar, semua orang melihat pada saat yang sama, dan semua mata tertuju pada Kaisar II. Sepertinya Anda menyadari masalahnya. Ketika mendengar kata-kata Yesuan, Kaisar tertegun lalu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ya, sistem menelan memang diciptakan oleh orang tua itu dan disebarkan secara diam-diam. Terus terang saja, itu sebenarnya adalah sumber kehidupan mekanik dan elektronik, tetapi bukan hanya itu, tetapi juga menggabungkan teknologi biointelijen paling canggih. Setelah benih ditelan dan disebarkan, mereka mengembara di kehampaan,
hanya butiran kristal seperti debu berdebu, tetapi memiliki fungsi yang kuat. Ketika menyangkut daging dan darah, ia dapat membuat berbagai evaluasi indeks pada saat pertama, dan kemudian menilai secara komprehensif. Petik 2. Ketika standar tercapai, ia akan dipilih sebagai inang. Seolah-olah parasit memasuki tubuh, ia akan memasuki tubuh makhluk hidup secara diam-diam, dan kemudian ia akan menjadi seperti larva di otak makhluk hidup, dan ia akan selaras dengan laut. Akan secara resmi dimulai. Setelah permulaan resmi, sistem fagositosis akan dibuka saat inang tumbuh. Ketika inangnya jatuh, ia juga menghilang sepenuhnya. Karena alasan ini, benih melahap yang disebarkan lelaki tua itu berjumlah puluhan miliar, tetapi 99% dimusnahkan dengan kematian inangnya. Sejak tahun-tahun yang tak berujung, hanya sekitar 10 juta yang telah dipulihkan. Daur ulang. Mendengar kata ini, Ye Xuanyuan melintas dalam dingin, segera bertanya, kapan daur ulang? Dalam kondisi apa daur ulang? Setelah daur ulang, apa yang akan terjadi pada inangnya? Sistem fagositosis dapat membantu inang untuk melahap semua energi, tetapi ini hanya penampakan namanya. Saat inang tumbuh selangkah demi selangkah, setelah mencapai ketinggian tertentu, arti sebenarnya dari nama melahap akan terungkap. Dua anggukan, seolah menerima nasib sang jenderal, lalu berkata, pada saat itu, benih sistem berjongkok di kedalaman inang untuk memahami lautan, akan menelan semua yang ada di dalam inang, termasuk jiwa dan kekuatan tubuh. Begitu penelanan terakhir ini terungkap, inang akan membara, dan benih melahap akan memulai mode terakhir default dan kembali langsung ke base camp keluarga mekanik. Adapun peran mereka, itu digunakan untuk mempromosikan kelompok etnis mekanik yang sadar diri. Benih melahap yang kembali, setelah kultivasi berikutnya, akhirnya dapat menjadi kesadaran mekanis dan elektronik, menjadi kelompok etnis mekanik yang nyata. Kelompok etnis Tianzu hanya memiliki lebih dari 10 juta orang, dan keluarga mekanik saya memiliki lebih dari 100 juta orang, yang hampir 20% seperti ini. Namun, benih melahap yang diciptakan oleh orang tua itu tidak sempurna, dan beberapa aspek tidak dapat ditetapkan sebelumnya secara akurat. Misalnya, kondisi untuk penelanan akhir adalah salah satunya. Kembali ke benih fagositosis dari keluarga mekanik, dan beberapa secara pasif mengaktifkan fagositosis pamungkas ketika inangnya hanya dalam kegelapan, lalu melahap inangnya dan kembali ke keluarga mekanik. Petik 2. Ada yang mengaktifkan melahap pamungkas setelah inangnya mencapai wilayah utama bintang. Jika ya, itu abadi. Sejak puluhan ribu tahun, di antara hampir 20 juta benih fagositosis yang dipulihkan oleh base camp keluarga mekanik, fondasi yang paling kuat, yaitu, inang yang melahap adalah keberadaan terkuat, dan itu adalah langkah pertama dari kekuatan kuno. Ternyata, setelah mendengar ini, Ye Xuan akhirnya mengerti jenderal itu, berbisik, dan wajahnya juga menunjukkan warna samar. Namun, kondisi untuk fase akhir aktivasi pasif tidak terkendali, kuat dan lemah. Kemudian, dia sekarang dalam keadaan hancur, dan benih fagositosis di otak masih bergoyang dan dapat dipahami. Faktanya, situasi ini bukan hanya dia sendiri, kangen kamu. Pasti banyak orang bertabur bintang yang sudah menelan benih di tubuh mereka. Sekarang mereka masih aman untuk sementara waktu. Mengenai kultivasi mereka, mereka pasti kuat dan lemah. Misalnya, 4 iblis yang kalah dari Ye Xuan dalam tugas kompetisi sistem, sekarang berada di Federasi Teran, dan semua kekuatannya telah mencapai alam semesta tertinggi, tetapi sistem fagositosis dalam tubuh mereka tampaknya belum mengaktifkan pelahap pamungkas terakhir, jadi keempat orang ini masih aman dan sehat, dan masih dalam kegelapan, tidak menyadari krisis. Aku benar-benar tidak ingin mengkhawatirkannya. Ketika lelaki tua itu sudah merasakan pelahap benih di tubuh Ye Xiaoyou, dia tidak pernah menghancurkannya dan menjelaskannya. Itu memang kepercayaan diri. Sekarang aku ingin datang, itu benar-benar tak tertandingi. Melihat Ye Xuan jatuh tenggelam, wajah Kaisar Dua di sisi yang berlawanan menunjukkan warna licik. Setelah menjelaskan 2 kalimat, ini adalah perubahan haluan, dan kemudian berkata, hal-hal telah dikatakan saat ini. Keegoisan gelap suami lama sebelumnya, masih Wang Ye Xiaoyou dapat memaafkan semua orang, tidak peduli lagi. Petik 2. Dengan kultivasi Ye Xiaoyou saat ini sebagai kekuatan, karena aku tahu bahwa benih yang menelan itu berjongkok di kedalaman pikiran, tidak sulit untuk mengetahuinya. Inti tubuhnya sebenarnya adalah kristal tembus cahaya. Ye Xiaoyou mencoba menemukannya. Setelah ditemukan, ia dibungkus dengan kekuatan para dewa, dan kemudian dikeluarkan dari tubuh.
Semuanya terpecahkan sendiri. Ini tidak perlu mengkhawatirkanmu, kristal yang kamu katakan, kuil telah ditemukan, dan ada beberapa tanda peringatan yang diatur. Setelah berteriak, Ye Xuan berkata, bahkan jika kamu tidak mengakui semua ini hari ini, kuil bisa aman dan sehat. Selama itu sedikit berubah, kuil akan dapat mendeteksinya untuk pertama kalinya. Petik 2. Tapi, kata, di sini, pandangan sekilas Ye Xuan tentang kesuraman kalajengking, juga mengikuti kata-kata di depan, Patriark Kaisar akan mengambil kembali benih menelan ini. Tidak apa-apa, tetapi sudah ada di kuil begitu lama, tidak ada ruang untuk disewa. Tidak membayar, singkatnya, Anda melahap benih dan mengambilnya. Namun, kemampuan lompatan koordinat antar bintang yang melekat pada judul sistem juga. Berharap agar Kaisar dan kedua Patriark akan dilucuti secara terpisah dan diserahkan ke kuil. Permintaan ini, tidakkah seharusnya terlalu banyak? Petik 2. Ini adalah tujuan Ye Xuan. Pada puncaknya saat ini, kemampuan lain dari sistem fagositosis hampir tidak berguna, termasuk kemampuan kalkulus dan derivasinya yang kuat. Tanpa itu, Ye Xuan akan muncul kembali. Ketika Anda menghabiskan lebih banyak waktu dan upaya, Anda adalah hanya kemampuan lompatan koordinat antar bintang yang melekat pada judul sistem ini yang masih penting bagi Ye Xuan. Bagaimanapun, dia berada di kehampaan reruntuhan dunia, dan 3 bidang bintang utama di dunia, bahkan termasuk kehampaan Hong Kong. Mencap 1 atau 2 koordinat antar bintang. Bahkan jika kemampuan lompatan koordinat ini hilang, maka semua upaya sebelumnya akan hilang. Sangat disayangkan bahwa, dalam pandangannya, dia hanya mengusulkan permintaan ini. Bagi Kaisar II, tidak hanya tidak bisa dikatakan bahwa itu terlalu banyak, itu hanya sengaja membiarkan air mengalir. Dia tidak punya alasan untuk menolak. Tentu saja, namun, biarkan Ye Xuan tiba-tiba bahkan terkejut bahwa kata-kata Ye Xuan baru saja jatuh, dan Kaisar kedua di kehampaan di luar puluhan miliar mil terbuka, wajahnya penuh dengan kebingungan, menatap. Dia berkata dengan canggung, judul sistem apa? Kemampuan lompatan koordinat antar bintang apa? Puluhan miliar benih melahap yang disalin orang tua itu tidak dilengkapi dengan fungsi-fungsi ini. Oh, apakah itu? Setelah Kaisar menarik napas dingin, wajahnya langsung berubah, judul sistem apa? Kemampuan lompatan koordinat antar bintang apa? Puluhan miliar benih melahap yang disalin oleh suami lama tidak dilengkapi dengan fungsi-fungsi ini. Kata-kata Xuan baru saja jatuh, dan Kaisar kedua di kehampaan di luar puluhan miliar mil terbuka, dan wajahnya penuh dengan kebingungan. Di bawah, untuk sesaat, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, wajahnya berubah seketika, dan dia menghela nafas lega, dan dia berseru, bukankah itu sangat pintar? Yang tinggal di tubuhmu sebenarnya adalah yang ditinggalkan oleh Singbo. Sumber melahap Qin. Kamu, menelan sumber dari 4 kata itu ke dalam telinganya, Ye Xuan juga tercengang di tempat, hatinya bahkan lebih tidak dapat dipahami. Ini hampir merupakan refleksi bersyarat, dan Fan dan hubungan dengan bintang itu, sekarang dia sangat waspada, dan cukup cemburu, barang-barang lama terlalu menyeramkan dan misterius, ini. Tidak mengherankan bahwa itu dapat berkolusi dengan mata hijau dari hutan belantara, dan ada lebih dari cukup untuk duduk di tanah. Bisakah itu menjadi burung yang baik? Faktanya, Starbo memasuki galaksi Starfield untuk mencuri langit. Dalam pandangan Ye Xuan, ada perasaan bahwa mata hijau itu digunakan olehnya. Bahkan mata hijau Hongyan Tiandao sedang bermain dengan barang-barang lama. Tingkat yang mengerikan dapat dibayangkan. Tampaknya memang begitu. Terhadap reaksi Ye Xuan, Kaisar II tampaknya yakin, dan desahannya mendesah, mereka menyalahkan orang tua itu. Pada saat itu, benih melahap biasa terlalu banyak, dan semuanya adalah tangan orang tua. Hari-hari yang sibuk itu gelap, dan kemudian mereka secara tidak sengaja tumpukan sumber fagositosis yang digunakan untuk imitasi jatuh ke tumpukan tiruan produk jadi. Mereka persis sama, orang tua itu tidak menyadarinya saat itu. Baru setelah kumpulan benih yang ditelan tersebar, dia terkejut melihat bahwa sumber fagositosis telah hilang. Berhenti, tidak, ketika Kaisar II selesai, Ye Xuan menyela suaranya dengan tidak sabar. Tangan besar itu berkata, kuil tidak tertarik untuk mengetahui itu. Yang ingin saya ketahui sekarang adalah apa sumber fagositosis. Apa perbedaan antara tiruan dari puluhan miliar benih fagositosis biasa? Sumber fagositosis berasal dari tangan bintang Bo. Dia bejat, ya, itu hilang. Apa yang disebut kejatuhan, sekarang tampaknya itu hanya ilusi. Di tengah jalan,
Kaisar II mengoreksi slogan itu, sedikit menggertakkan gigi. Setelah jeda sebentar, dia berkata lagi, setelah dia menghilang, sumber fagositosis ini ditemukan olehku, dan aku telah meraba-raba selama ribuan tahun, tetapi aku harus memakai bulu. Wawasan tentang esensinya. Pada saat itu, lelaki tua itu sangat ingin segera meningkatkan jumlah suku formal dari keluarga mekanik, sehingga dia tidak terus mempelajari sumber fagositosis, dan dengan beberapa hasil yang sudah diteliti, mulai meniru benih fagositosis biasa. Petik 2. Setiap kali satu batch dibuat, mereka akan segera disebarkan. Tidak hanya 3 bintang utama di dunia, tetapi lelaki tua itu bahkan memasuki kekosongan kehampaan dan beberapa lubang hitam, menyebarkan benih fagosit generik tiruan. Selama waktu itu, selama hampir 10.000 tahun, lelaki tua itu gila, dan dia secara pribadi menyalin puluhan miliar benih melahap biasa. Meskipun itu melelahkan dan melelahkan, panen akhirnya bagus. Setidaknya, selama beberapa tahun terakhir, ada hampir 20 juta anggota formal keluarga mekanis. Jadi kelahirannya adalah 1/5. Petik 2. Namun, dibandingkan dengan spesies sumber fagosit, benih fagosit umum yang disalin oleh suami tua itu hanya 70% dari fungsinya, seperti judul sistem yang baru saja Anda sebutkan, dan kemampuan melompat koordinat antar bintang yang melekat pada judul, lelaki tua itu tidak pernah terdengar. Sial, belok di tikungan, berikan tanganmu barang-barang lama, dan akhirnya akan dihitung oleh Starbucks. Mendengar ini, Yesuan telah memahami segalanya, wajahnya tenggelam, ketika dia bahkan menggertakkan giginya dan berteriak. Menurut spekulasinya, apa yang disebut sumber fagositosis ini, kemungkinan besar, adalah tempat tinggal yang disengaja di tangan kedua kaisar. Tentu saja, tidak ada cara untuk menilai tujuan sebenarnya dari Singbo. Mungkin dia hanya ingin menggunakan sumber melahap ini untuk menghitung kaisar, atau sesuatu yang lain, tetapi itu tidak penting lagi. Yang penting adalah bahwa perhitungan terakhir adalah Yesuan. Namun, saat ini, Yesuan telah menemukan sumber fagositosis ini dari otaknya sendiri, dan dia masih terbungkus dalam roh Tuhan dan roh. Awasi itu, begitu ada niat, Anda akan memiliki pertama kalinya. Induktif, tetapi, Kaisar II juga mengatakan bahwa bahkan jika dia tidak mengerti sumber fagositosis, dia mempelajarinya selama lebih dari 1000 tahun, tetapi hanya memecahkan sedikit bulu. Benih fagositosis biasa dari tiruan. Jantung hanya 70% dari sumber fagositosis, atau bahkan kurang. Ini saja sudah cukup untuk menunjukkan bahwa sumber fagositosis ini kuat. Perlu diketahui bahwa Kaisar II adalah kehidupan mekatronik sejati, dan itu adalah kehidupan mekatronik kedua di dunia yang diciptakan oleh Singbo. Dalam hal ini, ia memiliki keunggulan bawaan, tetapi sumber melahap semacam ini, bahkan jika ia telah mempelajarinya selama lebih dari 1000 tahun, ia belum memahaminya. Ini saja sudah cukup untuk menggambarkan kompleksitas dan misterinya. Pada saat ini, hati Yesuan sekali lagi melahirkan kecemburuan yang kuat dan tak tertandingi. Dia hampir secara impulsif mengeluarkan sumber fagosit ini dari lautan pengetahuan di tempat. Seberapa jauh untuk membuangnya, tetapi pada akhirnya, dorongan ini masih ditekan oleh Yesuan, karena ini bukan pilihan yang paling masuk akal. Di permukaan, tampaknya dia diperhitungkan oleh Singbo dengan sumber fagosit ini. Tetapi sekarang Yesuan telah menemukannya, dan ada beberapa cara untuk mengaturnya. Dari sudut pandang ini, sumber fagosit semacam ini mungkin tidak dapat dibalik, dan itu menjadi kondisi dan sarana bagi Yesuan untuk berurusan dengan Singbo. Setidaknya, ini sepenuhnya layak secara teori. Bagaimanapun, Yesuan sendiri memiliki avatar elektronik dari bentuk kehidupan mekanis dan elektronik, dan ada lebih dari satu. Namun, jika Anda ingin melakukan ini, itu jelas bukan tugas yang mudah. Yang lain tidak menyebutkannya terlebih dahulu. Jika Anda mundur selangkah, bagaimana Anda setidaknya bisa mengklarifikasi dasar sebenarnya dari sumber menelan ini? Dan, mengenai semua ini, Kaisar II jelas tidak tahu bahwa kredibilitas kata-katanya masih sangat tinggi. Meskipun Yesuan belum mencari jiwa untuknya, tetapi sebagai kekuatan surgawi setengah langkah sempurna 9 langkah yang konyol, para dewa sangat sensitif, dan pada dasarnya tidak ada banyak perbedaan. Namun, meskipun Kaisar II tidak tahu, tetapi ada satu orang, tetapi sangat mungkin untuk mengetahui semua ini. Setidaknya, dia jelas merupakan kekosongan dari sebidang tanah ini, dan satu-satunya kemungkinan adalah mengetahui keberadaan sebenarnya dari sumber fagositosis.
Dia adalah Kaisar, merindukanmu. Di sini, tamparan Yesuan di tengah dingin, sesaat memiliki keputusan. Petik 2. Baiklah, kedua patriark Kaisar, tentang memakan benih, sejauh ini, sumber masalahnya, di masa depan, beberapa akan secara pribadi pergi ke negosiasi simbol. Dalam kata-kata itu, Yesuan menoleh ke sisi yang berlawanan dari puluhan miliar mil jauhnya dari Kaisar dan Unikon Dewa. Buaya Suci 9 memandang masa lalu, suara itu berbalik dan tiba-tiba berkata, kamu tidak akan benar-benar ingin menunggu beberapa setelah tahun ini, ketika hewan surgawi keluar, apakah itu akan dipertahankan secara pasif? Menurut kuil ini, sebagaimana adanya, lebih baik bergabung untuk menyerang domain surgawi. Dia sakit, mintalah nyawanya. Medan Bintang Aliansi Wan Xiang, pembicaraan damai antara kuil sihir dan aliansi surgawi, masih berlanjut. Apakah kau benar-benar tidak akan menunggu sampai beberapa tahun kemudian ketika binatang surgawi itu keluar, lalu pertahanan pasif? Sementara, setelah membuang sumber spesies itu, Yesuan menoleh ke monster konyol 12 hari dari Liga Tiandao, yang berjarak 10 miliar mil. Di tengah mang dingin, sebuah kilatan tiba-tiba, menurut aula utama, lebih baik bergabung untuk menyerang Medan Bintang Tianji sekarang, sehingga dia sakit, menginginkannya. Mendengar kata-kata itu, para anggota tingkat tinggi Liga Tiandao di seberang langit yang kosong semuanya terkejut. Setelah menghela napas lega, mereka berbisik. Desis, ambil inisiatif untuk menyerang Medan Bintang Tianji. Apakah ini sedikit terlalu radikal? Kita harus tahu bahwa Kaisar Yi hari ini dan semua suku resmi kebangsaan Tianji telah berubah menjadi binatang raksasa dengan ukuran tubuh 400 juta mil. Itulah keberadaan lingkungan surgawi yang nyata. Orang tua itu berpikir bahwa usulan Ye Daoyou dapat dibenarkan. Ya, karena banjir surga dan mata hijau sengaja membiarkan air menetes, cedera binatang surgawi dalam petir yang menggelikan itu pasti tidak serius. Aku mungkin telah sangat didiskon selama bertahun-tahun yang aku duga. Jadi, akan lebih baik untuk memanfaatkan fakta bahwa dia belum melewati perbatasan. Tidak mungkin untuk membunuh binatang Tianji. Meskipun tidak mungkin untuk membunuh binatang Tianji, sudah pasti cederanya akan semakin parah, jadi aku akan menunggu lebih banyak waktu untukku. Naik, selain itu, pasukan perang mekanis dan kapal perang dari kebangsaan Tianji, kampanye ini juga harus sepenuhnya dihapuskan. Pada saat itu, Kaisar menjadi penyendiri, hanya satu binatang Tianji yang tersisa, dan aku pasti tidak dapat melemparkan trik apapun. Aku lebih siap dan lebih nyaman. Kemudian, sekelompok monster tua konyol aliansi surgawi dengan cepat mencapai konsensus. Dengan hasilnya, mereka menoleh ke Yesuan untuk melihat mereka semua lagi. Dalam hal ini, masalah ini diselesaikan. Dengan hasilnya, Yesuan juga tumbuh dan berbalik dan berjalan menjauh dari aliansi bintang. Kalian semua kembali dan bersiap. Aula sihir jauh dari lapangan bintang Tianji. Kalian akan mengirim pasukan terlebih dahulu, kalian bertiga. Liga besar dapat dikumpulkan sebelum Federasi Teran, dan setelah kedatangan aula besar, mereka akan dipaksa bersama. Berteriak. Petik 2. Aowu. Suara-suara, dedaunan dan bentuk tubuh babi tua telah hilang, menghilang di ujung kehampaan, dan menghilang. Dalam kehampaan, kedua belas gek konyol Tiandaomeng saling memandang dan dengan cepat mengeluarkan instruksi kepada puluhan ribu jenius aliansi yang berjongkok di kejauhan. Aliansi beranggotakan 12 orang dari kebangsaan Wan telah meninggalkan setengah dari kekuatan kuno, meninggalkan mayoritas untuk menjaga Medan Bintang. Sisanya memimpin pasukan utama dan segera memasuki lubang cacing bintang untuk pergi ke Federasi Teran. Panggil. Petik 2. Hei, setelah perintah dikeluarkan, kedua belas gek tua itu tidak berhenti, dan mereka memasuki lubang cacing bintang dan kembali ke aliansi bintang dan Federasi Teran masing-masing. 5 monster bertabur bintang dari aliansi bintang, seperti Scarlet dan 9 rahasia, juga akan mengumpulkan kekuatan utama aliansi bintang untuk pertama kalinya, dan bergegas ke Federasi Teran melalui Gua Cacing Bintang. Petik 2. Ledakan. Petik 2. Gemuruh. Setelah gek yang ditinggalkan dari dua liga utama pergi, dikelilingi oleh bintang-bintang aliansi 10 bangsa, suara gemuruh yang mengguncang bumi terdengar. Kekuatan utama aliansi 10.000 bangsa sedang berkumpul, dan segera mereka akan pergi ke Federasi Teran melalui lubang cacing terarah yang dalam di bidang bintang untuk berkumpul. Kembali. Setelah kembali ke Aula Iblis, Yesuan pertama kali mendengar suara para dewa,
meliputi tanah terlarang Suseng yang luas dan tak berdosa, memanggil puncak aula sihir, dan datang untuk membahas masalah tersebut. Panggil, oh, segera setelah itu, sudut konstelasi tempat bintang-bintang Dongfu berada, ada suara tajam yang pecah. Melihat sekeliling, 6 berdarah, Zhao Dong, Qiannan, Sun Si, Li Bei, dan para penyintas lama dari keluarga Shangxi. Ambil, dan King Niu dan Yuling, Long Jing, Gong Jun, Roaring Moon, Naga Berahang Tiga, Long Shantang, leluhur dewa, leluhur King Peng, dewa dan King Peng, dan 3 singa dari singa perang itu abadi. Sosok orang itu terlihat jelas. Ye Xuan memanggil, para pemimpin puncak dari 6 korps utama Magic Hall secara alami tidak berani mengabaikan, dan tidak mundur, mereka semua bergegas pertama kali. Di antara mereka adalah suku-suku sisa Shangxi dari Legacy Corps, dan lebih dari 20 kelompok etnis abadi di tanah terlarang Suseng, serta anggota Legiun Nomaden dengan mantan tawanan Tripaus, Longshan Tang dan sebagainya. Dan pada akhirnya, lebih dari 200 kaisar dalam pasukan tawanan yang terdiri dari asteris dan King Peng, dan 3 singa dari singa perang adalah abadi. Juga, ada 9 kekuatan kuno dari ketiga suku ini, serta 3 kekuatan dari persatuan para penyintas asli dan jubah hitam. Selain itu, landak Taiko dan kura-kura Taiko dan binatang buas pembunuh dari 2 skuadron semuanya berkumpul bersama. Dalam hal resimen sungai, Komandan Nyamuk dan Hantu Tua dan Naples, Kaisar Mo Wentian, Paman Iblis, Klan Kura-kura, Kesembilan, Kegilaan, Lelaki Tua Suanyuan, Lelaki Tua Duanmu, Guru Bodi, dan pasukan kecil lainnya yang menganggur dan keluarga tingkat atas juga terlihat. Petik 2. Kamu, setelah pendirian Aula Sihir, meskipun perang tidak ada habisnya, tetapi pertempuran penaklukan komprehensif yang sebenarnya tidak pernah muncul. Setelah semua gedung tinggi Aula Sihir berkumpul bersama, Ye Xuan berbalik dan melihat ke sekeliling kerumunan. Dia sedikit mengangkat rahangnya dan kemudian mengambilnya lagi, tetapi hari ini, pasukan Aula Sihirku akan bergerak hampir di sarang, dan langit akan ditaklukkan, daerah. Di 6 legiun utama, Legiun Tianhe dan binatang buas tetap berada di larangan Suseng, dan 4 korps utama lainnya, semuanya keluar. Petik 2. Di jurang yang terkuat, Kuil dan babi tua bergegas keluar dari pasukan, jubah hitam dan landak tertinggal, dan kuil suci dijaga. Selain itu, 7 korps leluhur akan segera meninggalkan adat istiadat. Hei, dia, baru saja selesai, landak Taiko segera mendongak dan berteriak, dan tubuhnya hancur. Wajahnya tidak nyaman, jangan lakukan itu, babi ini baru menyadari bahwa babi ajaib telah berubah 9 kali, dan jarang memiliki tingkat kekuatan bertarung. Aku akan keluar dan bersenang-senang, tetapi aku tertinggal di sarang untuk melihat rumahku. Bukankah ini ritme penyakit? Boom! Petik 2. Tanpa menunggu dia selesai, Ye Xuan langsung membantingnya kembali. Ketika dia mengalihkan pandangannya, dia menjawab kuil ini mengeluarkan instruksi, tidak meminta persetujuanmu, lalu berani bersumpah, dan segera menutupmu ke Senongding. Gunung berapi pusat pergi. Oh, hegemonisme, babi ini tidak puas. Juga, landak kuno itu tampak sedih dan marah, dan menggeram sambil menghela nafas lega, tetapi tidak berani memimpin lagi. Dia mengecilkan lehernya dan mundur ke belakang. Jika itu benar-benar terkunci di gunung berapi di area pusat ruang Baoding, aku khawatir dia akan sakit, bagaimana aku bisa tinggal di luar dan bahagia. Nyamuk, para senior Legiun Tianhe, seperti Hantu Tua dan Napoli, Kaisar Mo, Kaisar Iblis, 9 dan Kegilaan, dan Nyamuk, juga ingin keluar dan mengambil inisiatif. Melihat pemandangan itu pada saat yang sama, setelah bertukar pandangan, mereka semua menggelengkan kepala dan tersenyum, dan langkah yang baru saja diambil dikumpulkan lagi. Alasan mengapa Xuan memutuskan untuk membiarkan pasukan Tianhe tetap berada di base camp jelas juga dipertimbangkan. Dibandingkan dengan 5 legiun utama lainnya, anggota teratas Legiun Tianhe telah melemah. Pertempuran ini sangat berbahaya. Mereka benar-benar tidak boleh berpartisipasi, dan itu membutuhkan waktu. Dapat benar-benar tumbuh dewa Saksu Seng dilarang. Boom, booming, deru gerakan bumi terdengar, dan seluruh bidang bintang terlarang hancur. Ye Xuan dan babi-babi tua berada di kekosongan depan bintang Dongfu. Di belakang kedua belah pihak, komandan pasukan binatang buas, King Niu dan Yuling, naga, istana, angin hitam, bulan, dan sebagainya. Terlihat, termasuk Nyamuk dan Hantu Tua Legiun Tianhe dan Naples,
Kaisar Mowentian, Paman Iblis, Kepala Klan Kura-Kura 9, Kaisar Nyamuk Gila, dan lelaki tua Suanyuan, lelaki tua Duanmu, Guru Bodhi dan pasukan kecil lainnya yang menganggur dan keluarga para pejabat tinggi juga telah tinggal. Pada saat ini, saya berdiri di kehampaan dan menyaksikan 4 legiun tentara lainnya keluar. Di belakang kerumunan, binatang buas dan prajurit iblis yang tak terhitung jumlahnya, Tianhe dan Triumph, dan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari Turtles dan Blood Mosquitoes terlihat. Kami akan tinggal di daerah Suseng dan menunggu Ye Xuan memimpin pasukan menuju kemenangan. Di depan garis pandang, 4 resimen tentara dari 6 korps utama Templar, setelah seharian berkumpul, kini telah memasuki pasukan, dan mereka telah berkumpul di kedalaman tanah terlarang Suseng. Saat ini, dengan perintah Ye Xuan, di antara 4 raksasa, binatang buas yang tak terhitung jumlahnya meraung, kapal perang dan kapal perang yang tak terhitung jumlahnya berdering, dan energi kinetik gemuruh dari gemuruh terdengar di langit. Itu adalah sisa-sisa dari 4 resimen utama, yang terdiri dari suku-suku peninggalan Sangzi, suku-suku peninggalan di tanah terlarang Suseng, dan aliansi yang masih hidup yang kemudian bergabung. Tetapi, kali ini, jubah hitam paling kuat dari Panglima tertinggi belum bersama tentara, dan akan tetap berada di Suseng. Komandan resimen adalah Zhao Dong, Qian Nan, Sun Si, Li Bei, dan 3 kekuatan besar aliansi para penyintas. Secara keseluruhan, ada hampir 200 pasukan berpangkat tinggi di pasukan tersebut. Kekuatan mereka semua berada di atas alam semesta. Di antara mereka, ada lebih dari separuh alam semesta, lebih dari 100, lebih dari 40 di alam semesta, dan 24 di alam semesta. Jumlah total penyintas di resimen adalah ratusan miliar, dan puluhan miliar kapal perang dari berbagai jenis kapal perang tersebar di seluruh kehampaan dan tampaknya mengejutkan. Tepat di belakang legiun-legiun, itu adalah legiun pengembara. Legiun pengembara sebenarnya adalah bekas pasukan tawanan. Seluruh pasukan pengembara semuanya kuat dari 3 bidang utama dunia, termasuk ras manusia dan alam semesta kedua. Termasuk kelompok pelayan pertama dari alam semesta pertama, dan partai-partai kuat dari bekas Federasi Wanluo. Kepala, mantan komandan adalah anggota parlemen tawanan naga 3 kaki, Longshan Tang, Del. Tentara memiliki jumlah pasukan terbesar, berjumlah lebih dari 1 miliar. Kapal perang mengambil rute butik, tanpa kecuali, semuanya berdiameter 100.000 meter. Benteng besar, total puluhan juta kapal, juga. Ada sejumlah besar jutaan meter colokan raksasa bertabur bintang, seperti bintang, dapat dilihat di mana-mana di seluruh armada kapal perang, dengan. Setelah keluar dari tanah terlarang Suseng, itu adalah tentara tawanan, oleh komposisi suku berdarah, King Peng dan Singa Perang. Kepala, mantan komandan adalah leluhur berdarah, leluhur King Peng dan 11 kekuatan kuno lainnya. Pada tingkat tinggi, dia semua berasal dari ketiga suku ini. Alam semesta lebih dari 100. Kekuatan total legiun lebih dari 20 miliar. Semua jenis kapal perang dan benteng besar dan kecil, serta benteng kecil 50.000 meter, telah mencapai total beberapa miliar. Kapal perang adalah yang terbesar. Pada akhirnya, itu adalah pasukan 80 pertempuran. Panglima tertinggi adalah Kura-Kura Taiko. Itu sudah menjadi kekuatan tingkat kedua. Di antara hampir 100 juta binatang bintang di Legiun, ada puluhan alam semesta tertinggi, ratusan master kosmik, dan 2 atau 300 alam semesta. Saya Dao, untuk keabadian Kaisar, itu lebih dari 1000. Jika bukan kekuatan tempur kelas atas dari kekuatan dan kelimpahan, pasukan jahat hari ini pasti di antara 6 legiun utama Aula Sihir, kehadiran yang paling kuat. Seluruh pasukan, baru saja keluar dari tanah terlarang Suseng, menggunakan waktu setengah hari yang kecil, hanya untuk melihat barisan besar dari 4 legiun utama. Setelah itu, bentuk tubuh Ye Xuan dan babi tua Jing bergegas keluar dari tanah terlarang. Dengan lambaian tangan, gemuruh langit bergema dan 4 resimen utama terbuka dengan kecepatan penuh, bergegas menuju medan bintang Tianhe. Kekosongan Suseng yang jauh di luar tanah terlarang, pasukan dari kekosongan sebidang tanah yang hancur ini, telah ditempatkan di armada pengintai untuk berjongkok, memperhatikan dengan saksama pergerakan Aula Sihir, sehingga pertama kali mendapatkan informasi, dan karenanya melakukan tindakan yang sesuai. Seperti hari ini, Ye Xuan dan babi tua itu secara pribadi memimpin pasukan dan memimpin semua anggota dari 4 korps utama Aula Sihir.
Adegan ini pertama kali terlihat oleh berbagai pasukan yang mengintai di sekitar kekosongan di udara. Sekitarnya, singkatnya, untuk saat ini, stagnasi pasukan, semua pengintai, ada teriakan yang tak terhitung jumlahnya di udara. Oh, apa yang terjadi? Tuan Setan, yang memimpin pasukan, dan bergegas keluar dari tanah terlarang Suseng. Barisan legiun yang mengerikan, kali ini, bahkan jika aula sihir tidak bergerak, setidaknya akan mengirim lebih dari setengah pasukan reguler. Apakah ini ritme pertempuran habis-habisan dengan Liga Tiandao? Petik 2. Mungkin bukan Tiandao Meng, jangan lupa, ada juga raksasa di arah ini, yaitu keluarga Tianji. Kali ini aula sihir hampir berada di sarang, dan targetnya kemungkinan besar mengarah ke keluarga Tianji. Desis. Hal-hal yang menakjubkan, Yesuan, penguasa kuil, akhirnya harus bertarung melawan orang-orang Tianzu. Kejadian ini sangat aneh. Saya tidak tahu apa reaksi Liga Tiandao. Saya akan segera menyebarkan berita. 3 raksasa di kehampaan mungkin harus benar-benar bertarung jarak dekat. Petik 2. Masalah ini bukan masalah kecil. Jika Anda sedikit ceroboh, itu akan menyebabkan bencana besar. Saya harus menunggu pasukan kecil untuk bersiap lebih awal, jika tidak, kemungkinan besar mereka akan terperangkap di kolam. Boom! Petik 2. Gemuruh. Dalam seruan itu, para pengintai dari pasukan kecil dan menengah ini memulai kabin energi kinetik untuk pertama kalinya, dan memulai kecepatan, bergegas menuju kelompok etnis dan pasukan mereka masing-masing. 2 hari kemudian, pinggiran bintang Federal Teran. Dengan, seperti kuil iblis, Federasi Teran, sebagai salah satu anggota utama Liga Tianbao, salah satu dari 3 raksasa kehampaan, juga berada di luar wilayah yang diduduki oleh Federasi, dan ada juga tim pengintai dari pasukan kecil dan menengah dengan. Mereka tidak terlalu dekat, di sekitar kehampaan di luar bidang bintang, berjongkok dengan tenang, memperhatikan dengan saksama semua yang terjadi di sini, sehingga pertama kali melapor kepada kelompok etnis dan pasukan di belakang mereka. 2. Sebelum hari itu, aula besar telah disisihkan dari larangan Suseng. Sebagian besar pemimpin tingkat tinggi dari pasukan kecil dan menengah ini telah menerima berita, tetapi armada pengintai yang dikirim masih belum diketahui. Petik 2. Gemuruh. Pada saat ini, suara gemuruh tiba-tiba membuat keributan besar. Monster besar yang tidak diharapkan siapapun, tiba-tiba keluar dari bagian dalam bintang federal. Komite, itu terlalu besar, di luar dugaan semua orang, diameternya hampir 100 juta mil, besar dan besar. Saat seekor raksasa keluar dari lubang cacing bertabur bintang raksasa, seluruh bagian kekosongan yang luas dan polos itu hancur total. Semua pengintai yang melihat pemandangan ini dengan mata kepala mereka sendiri membuka mulut dan mendesah, sementara mata mereka hampir keluar kaki. Setelah beberapa saat, beberapa orang berseru, apa yang terjadi? Federasi Teran memiliki bintang abadi.